Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jamaah maghrib rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita banyak mendapati peristiwa-peristiwa yang menggugah kesadaran beragama kita. Sebenarnya kalau kita mau menjadikan apa yang terjadi di sekeliling kita sebagai ayat, sebagai peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa di lingkungan kita, baik itu kebaikan maupun keburukan, adalah semuanya atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan senantiasa diuji oleh Allah melalui harta kita, melalui anak-anak kita, melalui lingkungan kita, melalui istri-istri kita. Itu semuanya senantiasa harus kita persiapkan diri kita untuk menghadapi itu semuanya. Dan tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ambalikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian akan akan ada di antara mereka yang menjadi musuh bagi kalian. Artinya bahwasanya kita semuanya akan diuji oleh Allah terkait dengan harta, terkait dengan apa yang kita miliki. Agar supaya kita mendapatkan keberkahan dari apa-apa yang kita miliki, semestinya kita senantiasa banyak beristighfar kepada Allah, banyak memohon kepada Allah ampunan. Ya, karena kita benar-benar tidak menguasai diri kita. Ya, kita benar-benar tidak menguasai hati kita. Jangankan hati orang lain, jangankan hati istri, hati anak-anak kita, kita tidak mampu untuk menguasainya sama sekali. Kita hanya bisa memohon kepada Allah agar sekiranya anak-anak dan istri-istri kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kepada kita semuanya, sehingga akan senantiasa menjadi rahmat bagi kita semuanya. Dalam lanjutannya Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya dalam harta dan anak-anak kalian terdapat fitnah, ujian bagi kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, ini kami sampaikan sedikit mengingatkan saja agar supaya kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya, senantiasa mengontrol terkait ibadah anak-anak kita, terkait pergaulan anak-anak kita. Ya, ketika waktunya beribadah, usahakan dicari, jangan dibiarkan. 5 waktu sehari semalam dicari, dikontrol apakah sudah beribadah atau belum. Ketika masanya pulang ke rumah, ya dikontrol. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita berkeliaran, ya nanti mendapatkan pergaulan yang buruk, teman-teman yang buruk. Ini semuanya akan mempengaruhi. Ya,
susahnya angger wis ucul ngene mboten. Kalau sudah lepas dari genggaman kita, anak-anak kita tidak mampu lagi untuk menguasai mereka. Makanya monggo ya, kita mengamalkan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Ya, kita menjaga diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Itu perintah dari Allah. Kalau kita menjalankannya, kita akan insya Allah baik-baik saja. Itu pun akan ada di antara orang-orang yang beriman diuji dengan anak-anak atau istri-istri yang tidak beriman. Ya, contohnya sudah sering disampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, Nabi Nuh anak dan istrinya, Nabi Hud juga istrinya. Ya, ada juga kebalikannya, Firaun istrinya beriman. Itu adalah sesuatu yang pengecualian. Akan tapi secara umum kalau kita benar-benar menjaganya, Allah akan menjaga. Kalau kita menjaga diri kita, menjaga keturunan kita, Allah akan membalas itu semuanya. Secara umum adalah kita akan memperoleh atau mendapatkan anak-anak yang seperti yang kita inginkan semuanya. Karena sekali lagi anak-anak kita adalah tabungan kita besok di yaumul kiamah. Ya, usahakan kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk kita membimbingnya sesuai dengan kemampuan panjenengan. Ya, terkait nanti hasilnya kita pasrah kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Itu poinnya. Orang tua itu tugasnya hanya berusaha. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Ya, bukan perkaramu urusan hidayah. Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Akan tapi Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau kiranya kita bersungguh-sungguh ya di dalam mempersiapkan anak-anak kita, ya insyaallah ya kita akan mendapatkan hasil. Ya, laisal insana illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Kalau dia usahakan, berusaha sungguh-sungguh, akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Begitu. Jemaah rahimakumullah, itu sebagai mukaddimah. Kita update ya kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan kita, mengingatkan saja. Yang berikutnya, ini sudah tanggal 7 Dzulqa'dah. Gimana betul? Ya, sebulan lagi kurang lebih mau Dzulhijjah. Monggo yang niat mau ikut korban silakan untuk mempersiapkan diri, dan juga kami panitia sudah membuka pendaftaran biar waktunya tidak terlalu mepet. Ya, sekali lagi di antara cara kita untuk membuat Allah ridho kepada kita adalah kita senantiasa mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dan Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah syiar agama Allah yang sangat agung. Ya, wa may yu'azzim sa'airillah dzalika min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka yang demikian itu karena berdasarkan kepada ketakwaan hatinya. Sehingga monggo ya kita manfaatkan waktu-waktu yang ada ya, karena itu semuanya kita tidak pernah tahu apakah kita masih akan mendapati Idul Adha atau tidak. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah, ya kita berusaha untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah dengan ikut kurban bagi yang mampu, ya bagi yang mampu dan bagi yang mau, terutama nggih. Kadang-kadang wis mampu kalau tidak niat ya angel nggih. Itu monggo ini kalau panjenengan ada punya niat silakan untuk mendaftarkan diri, karena biar kami selaku panitia lebih ancan, karena kalau terlalu mendadak kami juga kerepotan. Begitu nggih? Kita akan lanjutkan kajian Al-Qur'anul Karim tafsir surat Al-Hud ya, surat Hud maaf.
Kita kemarin sampai kepada ayat yang ke ini, yang 107 kalau nggak salah. Ya ini sampai di sini 115 atau 101 maaf. Kita akan lanjutkan mulai dari sini insya Allah sampai selesai daripada 100. Kita taksin terlebih dahulu, latihan membaca agar senantiasa bisa lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا
ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Ini bukan qalqalah nggih, bukan qalqalah. Fala taku fi miryatin mimma ya'budhu haula' ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا
Innahu bima ta'maluna basir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Sampai di sini dulu. Jamaah rahimakumullah, pada ayat yang sudah kita bahas kemarin sampai 111, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala sudah memberikan kisah-kisah kehidupan umat-umat terdahulu. Polanya adalah sama. Allah mengutus kepada kaum-kaum yang ada para rasul dan anbiya, para rasul dan para nabi. Ya, dalam sebuah hadis jumlah nabi dan rasul kurang lebih adalah 1.300. Ya, hanya yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis hanya sekitar 25 lebih. Ya, itu semuanya sebagai ibrah pelajaran bagi kita semuanya, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keturunannya. Dan perlu panjenengan kita semuanya fahami bahwa itu semuanya karena rahmat daripada Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah mengutus para nabi, ya, lalu juga menurunkan bersama para nabi adalah kitab. Ya, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, kana nasu ummatan wahidah wa ba'asallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Sesungguhnya manusia itu ummatan wahidah, umat yang satu, awalnya satu, lalu mereka berpencar, berpecah belah, ya, berkelompok-kelompok, bersuku-suku dan bernegara. Lalu Allah menurunkan wa ba'asallahu nabiyyina mubasysyirin wa
mamundirin. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Senantiasa Allah mengingatkan manusia bahwasanya hidup ini ada yang memiliki, bahwa kita ini ada yang memiliki, bahwa kita ini tidak boleh menyembah kecuali Allah, dan kita semestinya berjalan di muka bumi dengan aturan, dengan arahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memurnikan akidah manusia, untuk kembali menyembah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemarin sudah digambarkan ya tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun nanti di yaumul kiamah akan memimpin rombongannya, ya, kaumnya, ya, mereka dipimpin untuk dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang menjadi gembong-gembong kejahatan, mereka akan membawa kaumnya, lalu mereka semuanya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, kemudian mereka ditimpa laknat pada hari kiamat dan juga di dunia, diikuti dengan laknat, ya, doa-doa buruk dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Ya, lalu Allah dalam ayat yang ke-100 menyampaikan, demikianlah kami sampaikan kabar tentang negeri-negeri yang sudah berlalu. Di antaranya ada yang masih tersisa bekas-bekasnya, ya, dan di antaranya ada yang sudah musnah. Contoh misalnya Fir'aun, ya, Fir'aun dan peradabannya sampai hari ini masih bisa ditemukan oleh manusia sebagai ayat bagi kita semuanya agar mengambil pelajaran bahwasanya Al-Quran itu bukanlah dongeng. Al-Quran itu merupakan fakta sejarah dan tidak mungkin ada manusia yang mampu untuk menceritakan kejadian sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, ya, 2000 tahun bisa menceritakan kejadian dengan detail. Tidak mungkin ada manusia yang bisa berbuat demikian kecuali dia diberi kabar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Lalu Allah menyampaikan wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Pada hakikatnya mereka orang-orang yang diazab oleh Allah adalah bukan karena Allah zalim kepada mereka, akan tapi mereka yang zalim kepada diri sendiri. Apapun yang menimpa diri kita, wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, apapun musibah yang menimpa kita pada hakikatnya adalah karena sebab perbuatan tangan kita sendiri. Itu, ya, semuanya atas izin Allah, akan tapi pada hakikatnya itu karena kesalahan kita sendiri. Apapun yang menimpa kita. Itu. Fama aghnat ankum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Tidak berguna, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, mereka tidak berguna sama sekali ketika datang azab Tuhanmu. Wa mazaduhum ghaira tatbit, dan tidaklah menambah kecuali kehancuran. Lanjutannya, wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah azab dari Tuhanmu ketika Allah mengazab negeri-negeri yang mereka penduduknya berbuat kezaliman. Ya, ini sebagai pelajaran peringatan bagi kita semuanya bahwasanya barang siapa, ya, yang nanti di dalam kehidupan di dunianya berlaku seperti kaumnya Nabi Nuh misalnya, ya, mereka menyembah berhala, akan diazab oleh Allah. Barang siapa yang berperilaku seperti kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan Haman misalnya, akan diazab oleh Allah. Semuanya sebagai peringatan bagi kita semuanya. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksanya adalah pedih dan syadid, keras. Ya,
siksa Allah sangat pedih dan sangat keras. Dan kita sudah sangat banyak mendapatkan berita-berita terkait yang terjadi di akhir-akhir ini. Ya, kalau di Al-Quran itu kejadiannya sudah mungkin beribu-ribu tahun yang lalu. Akan tapi itu semuanya pasti akan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Dan ketika azab itu datang, itu tidak akan bisa dibendung oleh kita. Ketika Allah menganggap bahwa sudah pantas sekiranya atau sudah semestinya dijatuhkan azab, Allah akan mendatangkan azab tersebut dan kita tidak akan bisa menolak. Dan inna fi dzalika laayah, sesungguhnya demikian itu terdapat ayat, tanda-tanda liman khafa adzabal akhirah, bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Ya, ketika kita membaca sejarah umat manusia, ketika kita membaca peringatan-peringatan dari Allah yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah terkait kehidupan kita setelah mati ataupun kehidupan kita sewaktu di dunia, ya, itu ketika kita mengimaninya dengan benar, maka kita akan bisa menjadikan hal-hal tersebut sebagai ayat, ya, sebagai peringatan bagi kita. Akan tetapi memang tidak semua manusia mempunyai perasaan takut terhadap azab Allah, ya. Walaupun sudah diberi peringatan, karena mereka tidak meyakininya sehingga tidak takut, ya. Ketika diberi perintah oleh Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, dia tidak merasa takut untuk meninggalkan kewajiban tersebut karena mereka pada hakikatnya tidak beriman kepada akhirat, ya, tidak beriman kepada ada kehidupan selanjutnya. Itu banyak dari manusia yang mengatakan atau mereka mempunyai akidah bahwasanya kalau sudah mati ya rampung. Itu banyak di antara manusia. Tidak akan ada pembalasan, tidak akan ada sorga, tidak akan neraka. Tidak ada neraka. Banyak manusia yang punya akidah seperti itu. Bahkan ada manusia-manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan. Gitu. Zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun masyhud. Itulah hari Yaumun majmu', hari dikumpulkan, manusia dikumpulkan, suatu hari yang nantinya manusia dikumpulkan, dan disebut juga zalika yaumum masyhud, hari yang dipersaksikan, ya. Kita nanti berkumpul di padang mahsyar semuanya, manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, ya, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Ya, pada hari ini Allah, pada bulan-bulan ini sebentar lagi Allah mensyariatkan ibadah haji, ya. Di antaranya kurang lebih gambaran padang mahsyar adalah seperti ketika orang menunaikan ibadah haji. Mereka berkumpul di Arafah, ya. Mereka hanya memakai selembar kain, ya. Di dunia masih diberi selembar kain, besok di padang mahsyar pakai kain betul? Tidak, ya, telanjang bulat, tidak ada selembar pun kain, ya, itu tidak ada sama sekali, ya. Kenapa Allah memfardukan kita untuk beribadah, ya, di Mekah sana, ya, di padang pasir sana, ya, gambarannya santi di padang mahsyar itu, ya, hamparan yang sangat luas yang tidak ada tempat berteduh sama sekali. Kalau di Indonesia kan mau di mana nggih? Kalau nang Cikadu ya akeh wit-witan, tadi orang keton panas. Makanya Allah membuat syariat untuk ibadah haji itu
kita diwajibkan untuk pergi ke Mekah sana, mengunjungi Baitullah. Itu. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajali ma'dud, dan tidaklah diakhirkan ya hari kiamat itu kecuali waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, dan itu menurut perhitungan Allah adalah tidak lama. Hari yaumul qiyamah, hari di mana kita akan menghadap Allah, itu sudah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala, dan tidaklah hitungan Allah itu lama, akan tapi sangat-sangat sebentar. Apalagi kalau kita nanti sudah meninggal dunia. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia, panjenengan tidaklah ingat akan kehidupan di dunia kecuali rasanya seperti ya sebentar di waktu pagi hari atau sore hari. Pas panjenengan lagi ketika sudah sampai di akhirat sana, itu kehidupan di dunia ini terasa sebentar sekali. Karena perbandingannya di akhirat nanti adalah kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Sehingga kehidupan di dunia ini sangatlah sebentar dibanding dengan kehidupan akhirat. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Ya, ini juga sudah pernah kami jelaskan. Ya, pada di padang mahsyar nanti kita semuanya akan diadili oleh Allah. Dalam ayat yang lain, la yatakallamu illa man adinalahu rahman wa qala sawaba. Begitu juga dengan ayat ini, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Tidak ada yang berkata kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Tidak ada orang yang berani berbicara, ya, karena saking takutnya kepada Allah. Ya, kita kemarin sudah pernah membahas ini. Ya, pada hari tersebut hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berani untuk meminta syafaat kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika manusia di padang mahsyar, manusia sudah sangat gelisah karena waktu yang sangat lama, sementara keputusannya belum disampaikan oleh Allah tabaraka wa taala. Manusia banyak yang menunggu, gelisah. Ya. Mereka saling meminta kepada para nabi, agar berbicara kepada Allah agar disegerakan hisabnya. Akan tetapi tidak ada yang berani. Pada akhirnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berani. Itu. Dan memang diberi izin oleh Allah untuk berbicara. Makanya di sini disebutkan yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni. Pada hari tersebut ya tidak akan orang dapat berbicara kecuali dengan izin Allah. Faminhum syaqiyyun wa sya'id. Dan di antara mereka ada yang celaka, ada yang berbahagia. Fa ammal ladzina saqu, orang-orang yang celaka, maka orang-orang yang celaka, fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq. Mereka berada di dalam neraka dan mereka akan menjerit dan merintih-rintih, ya, dengan jeritan dan rintihan yang sangat menyayat. Ya, jemaah rahimakumullah. Ya, seperti panjenengan angger mumet bewis ngeruntuh nomatan. Ya tambah mumet. Wis aduh. Ya, apalagi zafirun wa syahikun dari para penduduk neraka, merintih dengan rintihan ratapan yang sangat menyayat hati, karena mereka diazab dengan azab yang sangat keras oleh Allah tabaraka wa taala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ardh, sebagaimana kekalnya langit dan bumi. Ini sebagai istilah, ya, istilah perumpamaan. Orang Arab itu biasa mengatakan demikian, ya. Kalau orang kita ya mengatakan selagi langit masih ada, saya tidak akan begini-begini. Contohnya seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Ini juga Allah membuat bahasa yang sama dengan bahasa yang dipakai oleh orang Arab pada waktu itu.
Mereka kekal di dalamnya sebagaimana kekalnya selagi langit dan bumi masih ada. Artinya langit dan bumi besok di yaumul kiamah, nggih. Bukan langit dan bumi sekarang. Kalau langit dan bumi hari ini besok akan itu sama unsakot. Apa artinya? Ketika langit terbelah, langit besok akan pecah terbelah. Ya, kalau sekarang masih rapet ya, besok pada hari kiamat akan terbelah. Baidal ardu muddat. Apa itu? Ketika bumi nanti menyemburkan, muncratlah gampangannya. Ba'alqat ma fiha wa takhalat, akan mengeluarkan semua isi yang ada di bumi. Itu gambaran besok pada hari kiamat. Itu jadi yang dimaksud di sini adalah langit dan bumi besok di akhirat. Karena bumi akan diganti. Bumi yang tadinya bulat, sekarang bumi bulat. Besok di padang mahsyar buminya tidak bulat, buminya datar. Kayak lapangan bal. Yang manusia dikumpulkan di situ. Illa masya rabbuka, kecuali Allah berkehendak lain. Itu. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya terserah Allah. Ya. Mau diapakan setelah orang kafir masuk di neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, semua sampai ya tidak ada batasnya kecuali Allah berkehendak lain. Wallahu a'lam. Kita tidak akan bahas itu. Kebalikannya, wa ammal ladzina itu orang yang berbahagia, fa fil jannati khalidina fiha, mereka berada di surga, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka, sama dengan yang tadi, ya, dengan kalimat yang tadi. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beriman, mereka akan berada di surga selama-lamanya, selama langit dan bumi masih ada, kecuali Allah berkehendak lain. Atau an ghairu majdud, sebagai pemberian dari Allah yang tidak terputus. Itu. Ya, di gambaran nanti kita umat manusia terbagi menjadi dua golongan besar, ya. Sebagian dari manusia masuk neraka, sebagian yang lainnya masuk surga. Kira-kira menurut panjenengan penduduk surga kalau neraka akeh endi? Ya, kira-kira lah ini kan sebuah tantangan bagi kita semuanya. Ya makanya jangan heran kalau sekarang ini kalau ada kemaksiatan itu akeh batire, tapi ngger kebaikan batire semening, itu sudah sunatullah. Penduduk neraka, ya, diantara dalam sebuah hadis, diantara 1000 orang 999 masuk neraka, 1 orang masuk. Itu gambarannya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Lanjutkan sedikit. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'i. Janganlah kamu ragu-ragu terhadap apa yang mereka sembah oleh mereka, apa yang disembah oleh mereka. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Tidaklah mereka menyembah kecuali seperti yang disembah oleh bapak-bapak mereka sebelumnya. Ya, kita jangan pernah ragu-ragu untuk mengatakan bahwa penyembahan itu adalah syirik, ya, bahwa penyembahan yang demikian adalah kafir. Tidak boleh ragu-ragu. Jangan seperti orang-orang sekarang, ya, tidak boleh orang mengatakan kafir, mengatakannya non muslim misalnya. Padahal Allah sendiri mengatakan kafir. Kafir ya kafir. Selesai. Ya, perkara ibadah mereka ya silakan saja. Ya, akan tapi kita tidak boleh ragu-ragu dengan apa-apa yang ada pada mereka. Ya, apa yang mereka sembah itu seperti yang sudah disembah oleh bapak-bapak mereka zaman dahulu. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus, dan kami akan sempurnakan bagian mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun.
Lalu pada bait berikutnya, walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fi. Sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa kitab, yaitu kitab Taurat. Fakhtulifu fi, dan mereka berselisih di dalamnya. Ya, kita tahu bahwa Nabi Musa diberi oleh Allah sebuah kitab Taurat. Kitab Taurat sebenarnya ya sama dengan Al-Quran, ya, isinya hampir sama. Hanya memang At-Taurat ini tidak seperti Al-Quran. Al-Quran memang dijaga oleh Allah keasliannya. Akan tapi At-Taurat ini sesuai dengan kehendak Allah diberikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Gitu. Akan tetapi mereka Bani Israel ini mereka tidak menjalankan amanah. Yang mereka di antara mereka ada yang merubah-rubah isi daripada Taurat. Itu. Bani Israel diberikan kepada mereka Taurat. Lalu setelah Taurat itu adalah Injil. Injil itu adalah untuk membenarkan Taurat sebenarnya. Itu. Akan tetapi orang Bani Israel tidak mengakui Nabi Isa sebagai rasul. Sehingga apa? Mereka membuat makar, ya, berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Itu seperti itu urut-urutannya. Sampai nanti datang Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai pembenar daripada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang ada pada Nabi Musa dan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Itu seperti itu urut-urutannya. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalaulah tidak ada keputusan dari Allah yang sudah diputuskan oleh Allah terkait Bani Israel ini, sungguh akan diputuskan bagi mereka perkaranya. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan sungguhnya mereka berada dalam keraguan yang besar. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, dan sesungguhnya semuanya akan disempurnakan amalan-amalan mereka, pahala amalan-amalan mereka. Innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itu mengetahui terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Ini ya jamaah rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala menurunkan kitab secara sempurna, ya, dalam surat Al-Baqarah, wa anzala ma'ahumul kitab. Dan Allah menurunkan bersama para nabi dan rasul adalah kitab-kitab. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf, ada yang berupa lembaran-lembaran. Itu semuanya diberikan oleh Allah sebagai pedoman bagi umat manusia. Itu akan tetapi mereka senantiasa berselisih, ya. Berselisihnya terkadang atau gara-garanya adalah ya ada yang berupa perebutan kekuasaan, perebutan harta dan sebagainya. Gitu. Sehingga mereka banyak berselisih. Makanya Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai penengah atau membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Akan tetapi mereka senantiasa tidak mau mengimani. Hanya sebagian kecil daripada Bani Israel yang mengimani Al-Quran. Ya, akan tapi sebagian besar dari mereka tidak mau beriman. Begitu juga Ahlul Injil, ya. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka Injil, ya, ada sebagian yang beriman kepada Rasulullah, akan tapi sebagian besar mereka tidak mengimani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang Ahlul Kitab ini tahu benar, ya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab oleh Allah, ya, Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengenal Rasulullah Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu orangnya, namanya Muhammad tahu, bapaknya Abdullah tahu, ibunya Aminah tahu, akan lahir di Mekah, mereka semua tahu sebenarnya.
Ya, ciri-cirinya, fisiknya mereka hafal sekali karena di Taurat maupun Injil sudah ada. Akan tetapi angan-angan mereka kepengine Nabi yang terakhir itu dari keturunan Bani Israel. Ternyata cembuleke Allah memilih Bani Ismail wong Arab. Sehingga mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah yang akan senantiasa terjadi ya sampai hari kiamat. Makanya tidak mungkin orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi mereka tidak mungkin akan bisa berdamai dengan kaum muslimin selamanya sampai hari kiamat. Akan senantiasa terjadi. Mereka akan senantiasa berusaha untuk apa? Untuk membuat kita kaum muslimin kembali kepada agama mereka, apapun caranya. Gitu. Ya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan kajian-kajian kita dengan lebih rinci agar supaya kita bisa memahami apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk bisa kita jadikan ibrah ya, contoh, jadikan pelajaran terhadap kehidupan kita di dunia dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.